Saya banyak punya penyakit ternyata. Ya, saya keturunan diabetes, kemudian saya punya sakit saraf kejepit di lubang 345 sakral 1 saya juga, dan hampir putus ya oleh dokter Golden, udah nggak usah dioperasi, fisioterapi saja. Saya jalan fisioterapi. Kemudian saya juga mengalami osteoporosis ya. Setiap saya periksa kekentalan tulang saya itu pasti osteoporosis ya. Sempat saya konsumsi susu vitamin D gitu, tetap saja posisinya seperti itu. Kemudian saya kena rematik. Jadi kalau saya naik tangga itu pasti sakit. Nah, kemudian karena punya saraf kejepit otomatis kesemutan jelas. Saya pada waktu itu minum, ada yang ngasih tahu bahwa dia punya efek detox. Ya. 3 hari saya minum, siangnya itu ngantuk bener. Ngantuk. Saya sampai berkeluh kesah, ada staff saya di belakang itu. Saya ngomong sama Bu Arika, kok kemudian saya ngantuk begini ya? Saya pengen tidur tapi nggak bisa tidur. Ngantuknya beda. Ya. Tapi nyetir pulang ke rumah pun mata ini nggak bisa nahan. Tapi di rumah saya harus tidur dulu sebelum praktek. Itu hanya berjalan 3 hari saja. Ternyata setelah dikasih tahu sama Mbak Wena, itu detox dong. Kenapa nggak kasih tahu? Ternyata itu ada efek detox. Jadi masing-masing orang beda-beda efek detoxnya. Istri saya detoxnya malah ke pencernaan. Agak biasa buang air besarnya tidak pada hari itu, pada siang itu malah siangnya dia BAT. Tapi itu hanya 2 hari juga. Detox yang kedua, rasa sakit di punggung, di bahu ya, agak terasa lebih dibikin sakit lagi dia. Tapi itu 2 hari habis itu hilang lagi. Jadi macam-macam lah ya. Tapi ini tidak dijadikan sebagai satu yang mengakibatkan pasien akhirnya mundur dari mengkonsumsi. Yang saya rasakan setelah waktu 1 minggu itu secara tidak sengaja saya naik tangga ke lantai 3 ke kantor itu enteng. Jadi kalau sebelumnya memang nggak berat, saya harus pegangan rel pagar itu. Kemudian sekarang sudah nggak. Mau 3 kali 4 kali saya turun naik itu dilihat sama karyawan saya sudah enteng aja. Itu. Yang kedua ya tentu muka. Ya, agak lebih halus ya, sering gini-gini halus ya, bener. Kemudian yang paling benar saya rasakan adalah kebugaran pada waktu pagi bangun tidur. Biasanya saya masih ngantuk-ngantuk begitu, ini bugarnya beda ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah mengkonsumsi agak asasi gitu, tapi saya sendiri merasakan beda, bugarnya beda gitu. Kemudian ini saya tidak sengaja, ini setelah 1 bulan lewat, saya sebelumnya punya tinnitus namanya. Di telinga saya tuh selalu kalau pagi-pagi saya bangun tidur itu bunyi aliran darahnya tuh, cus, tapi mengganggu saya, Pernah saya ke dokter THT dan dicoba dikasih obat pseudoephedrine, kemudian dikasih obat anti radang, kasih obat yang hirup juga. Tidak hilang benar, berkurang. Selesai obat udah muncul lagi, dan akhirnya saya abaikan. Secara tidak sengaja ini di 1 bulan saya merasakan ini sedang nggak ada, nggak terasa lagi jus gitu. Terus saya ngomong sama istri, kayaknya hilang ya ini. Jadi makanya bilang aneh ya. Saya tidak mengharapkan ini hilang, sembuh, malah dikasih hilang gitu. Ya bagaimana ceritanya, saya tidak pernah mengkonsumsi obat apa-apa untuk kesembuhan di tinnitus saya, tapi ya itu kenyataan gitu. Nah ini untuk diri saya. Dari istri saya, Bapak Ibu, saya paling sering ngomel di kamar. Karena apa? Rambut anak saya sama istri saya tuh sering bertebaran di
di lantai. Itu sering kali karena ini rambutnya siapa sih ini? Ya siapa lagi, orang rambutnya yang panjang cuma anak saya cewek-cewek semuanya sama dia, yang laki-laki cuma saya di rumah kan, mungkin saya punya rambut sepanjang gitu kan. Gitu. Saya sering ngomel gitu. Nah secara nggak sengaja dia bilang, Pak, kok sekarang nggak ada rambut lagi di bawahnya? Gitu. Dan dia coba untuk biasa ngambil rambutnya begini itu, biasanya kalau diambil begini itu banyak rambut panjang-panjangnya. Sekarang sudah enggak. Itu cuma dia karena malu ngomong di sini. Saya disuruh ngomong.